Halo teman-teman, kembali lagi di konten. Dan kali ini yang datang adalah Ilham Ispram, Mas. Halo. Ini salah satu gitaris berbahaya. Waduh. Kenapa berbahaya, Mas? Ada ranjaunya. Wah. Itu dahulu-dahulu aja. Dahulu aja ya. Ya. Wah, aku kenal Ilham ini kita ketemu tuh tahun berapa ya? 2000 berapa ya? Sebelum Covid pokoknya. Sebelum Covid ya? 2019 ya? 2019-an. Nah, itu aku pertama ketemu Ilham 2019 waktu itu ngambil hasil rekaman ya. Oh iya. CD. Wah, CD. Tahun 2019 Produksi CD. Kompilasi Gitar Zone ya. Yoi. Nah, sekedar tahu aja Ilham ini adalah pemain gitar. Nah, sekarang usia berapa? Sekarang 18. 18. Iya. Lah, baru lulus apa? Iya, baru lulus. Baru lulus SMA. Alhamdulillah. Betulnya lulus, Mas. Loh, berarti tahun 2019 itu masih SMP ya? SMP. Kelas SMP. 2. Jadi tahun 2019 itu Ilham itu apa ya? Aku ke studinya dia itu udah mainan recording kelas 3 SMP ya. Iya. Kelas 3 SMP. Dari tahun berapa itu mulai utak-utak record? Mulai utak-utak itu dari kelas 1 sebenarnya. Dari kelas 1. Dari kelas 1 SMP. Saya Satu masih SMP main tapi. apa kelas 1? Masih main PS. Tapi sekarang banyak kok Mas anak-anak muda. Ya, sekarang ya. lebih banyak ya. Mm-mm. Nah, anak muda yang sekarang lebih banyak main main record-recordan gitu ya, enggak ini sih. Enggak jarang juga, beberapa kali aku malah lihat itu di warung kopi. Wih. Ada anak bawa laptop, bawa soundcard, sama bawa gitar. Di Sama bawa warkop. headphone dulu ya. Ya, headphone. Ya. Tapi ya enggak, waktu itu mereka bawa speaker. Oke. Speaker yang murah lah, yang berapa, yang 50 ribuan itu loh. Speaker apa sih? Oke, itu di kafe, Mas. Enggak kafe, warkop. Oh, warkop. Bukan kafe. Kalau kafe masih oke lah. Iya. Ada meme-meme kan di Instagram itu, rocker tahun 80-an itu slash mabok, Iya. bawa Gibson bikin lagu. Kalau rocker tahun sekarang ini udah di kafe, di Oke. coffee shop, bawa laptop, bawa headset. Gitar. Ini bukan di kafe, warkop. Oke. Berarti kita lebih visioner. Siap. Anak Surabaya dan sekitarnya lebih visioner. Nah, iya, Ilham ini baru rilis album ya. Alhamdulillah. Nah, ceritain dong, gimana itu albumnya itu? Ini sebenarnya awal-awalnya tuh kepaksa, Mas. Kenapa kepaksa? Kepaksa soalnya nyanyi kan. Oh iya, di album itu dia juga nyanyi loh. Aku gitaris, Mas, bukan vokalis. Itu lah, kenapa kok nggak dapat band, nggak punya temen atau? Lebih ke temen yang hilang semua sebenarnya. Oh, temen yang hilang Temen yang semua. hilang semua. Enggak. Nanti kita bahas itu lebih dalam. Oke. Terus gimana? Proses udah berapa lama sih itu prosesnya albumnya itu? Akhirnya Mulai dari nol ya, Oke, dari nol. Pengumpulan materi gini dan sebagainya berapa lama? Itu enggak yang kayak di konsep aku bikin buat album gitu enggak, Mas. Jadi ceritanya itu lagi nemuin seseorang. Lagi nemuin seseorang gitu. Cowok ya? Enggak dong. Normal saya. Kali-kali aja. Iya. Biasa, nggak usah ngegas. Kalau ngegas, Anda semakin ngegas berarti semakin fakta. Oh, enggak. Terus. Nah, bingung cara nembaknya. Terus tembak aja. nah, enggak gitu. Biar lebih romantis akhirnya bikinin lagu, Mas. Oh gitu. Bikinin lagu. Berapa lagu? Dari satu album itu berapa lagu? Satu album 8 lagu. Wih, effort banget ya buat nembak satu cewek bikin 8 lagu. Enggak, satu lagu dulu. Oh, satu lagu aja. Satu lagu dulu. Terus akhirnya tatas keterima, akhirnya terus kok ngarang lagu lama-lama enak gitu. Oh. Lah, itu materi pertama ya yang akhirnya nge-trigger untuk nyelesain jadi satu album itu ya. 1 tahun ini, Mas, aku perjalanan. Oh, 1 tahun. Ke album ini akhirnya. Ya. Mulai dari 2023 Januari. Oh, 2023 itu mulai lagu pertama dibikin, Iya, terus akhirnya seiring berjalannya waktu akhirnya nambah gitu. Oke. Nah, berarti yang jadi single yang paling berkesan itu lagu itu. Enggak juga sih. Enggak juga. Oke. Albumnya apa namanya albumnya? Namanya Rumah dan Romansanya. Rumah dan Romansanya. Iya. Nah, teman-teman bisa cek nanti di DSP. Hai. Di DSP kesayanganmu, Rumah dan Romansanya. Ilham Ispram ya? Ilham Ispram. Apa Ilham Gitar? Enggak, itu dulu udah. Biar Sekarang- orang enggak nge-search Ilham Gitar dulu, Mas. Ilham Ispram gitu. Ilham bukan gitar gitu. Iya. Potku mana ya? Mas, potku mana, Mas? Wah, ini enggak ada potnya, ini enggak ada inspirasi nih. Ini enggak apa-apa cemoking di sini, cemoking. Ya, smokingnya yang elektrik aja, Oh, kayak- jangan yang analog ya kan.
Smokingnya digital. Analog. Lah kalau smokingnya analog kan ya. Oh pakai iya. Ini loh, KJ, korek dress. Siap. Itu. Nanti beluk nanti. Gak apa-apa kalau mau pakai yang elektrik gak analog gak apa-apa mas. Siap. Aman. Oke. Oke, balik lagi ke album. Jadinya berapa tadi? Berapa lagu tadi? 8 lagu. 8 lagu. 8 lagu. Rencananya 14 mas. Terus kenapa gak jadi 14? Nggak mampu aku. Oh, nggak mampu. Nggarap sendiri, mixing sendiri. Untungnya lirik dibantuin. Oh gitu. Iya. Nah, ini apa namanya? Dari 14 lagu itu, yang menurutmu cocok jadi single utama. Nah, Wah, jadi yang mana nih? Yang mana? Biasanya gini, kalau band-band itu kan, wah dia bikin album nih 14 lagu, terus nanti yang akan dibikin klip pertama kali biasanya single yang paling kuat menurut. Oke, jadi yang banyak orang dengerin ininya gitu kan? Iya, yang menurutmu paling icon. Paling inilah. Ini kayaknya yang paling enak yang ini nih kayaknya. Oke. Meskipun bagi musisinya semuanya enak. Oke. Ya banyak sih. Maksudnya kan kalau tiap orang kan beda-beda yang pasti sukanya lagu apa. Cuman kalau merendah untuk meroket apa gimana? Enggak gitu, Mas. Jadi bisa seolah-olah bilangnya, "Oh, enak semua, Mas. Dengerin aja gitu." Enggak gitu. Makanya dengerin. Iya. Boleh. Jadi kalau aku sendiri kayaknya lagu yang ke 3 mungkin mas. Apa judulnya? Asmara. Kenapa? Cerita dikit tentang lagunya. Jangan Asmara itu lagu yang itu. Enggak, bukan. Itu lagu yang pertama. Apa yang dibahas di topiknya Asmara? Asmara itu kayak akhirnya aku nemuin cinta sejatinya aku gitu. Jijik banget ngomong gini. Ya nggak apa-apa, ekspresi gitu. Apa ya? Ya karya bersumber dari keresahan ya. Keresahanmu tentang asmara. Ya udah bikin aja. Tapi emang semuanya dari keresahan, Mas. Apa ya? Idealnya. Ya kita ngomong keresahan bukan berarti harus selalu negatif. Iya. Ngomong keresahan atau misalnya ketertarikan atau kepenasaranan lah bahasanya. Anything bisa jadi apapun bisa jadi karya, bisa jadi referensi karya. Asmara itu ceritanya tentang nemuin orang yang apa yang spesial dari lagu itu. Secara kisah siapapun ngalamin. Apa yang menurutmu apa yang spesial dari lagumu itu? Lebih ini aja sih mungkin yang spesial menurutku ya. Apa ya? Kenapa menurutmu itu kok jadi yang paling sesuatu? Lebih gampang banyak diterima orang aja lagu itu. Berarti dari musiknya? Dari musiknya, dari liriknya, dari secara isian instrumennya kalau kita kan gitu mas. Ya gitu. Aku dulu kenalnya dia tuh rocker abis itu ngebut. Kalau main itu apa ya? Nah itu mungkin rawan spesialnya kena juga tilang. mas. Rawan kena tilang. Tapi di albumnya ini, ya aku belum dengerin secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Cuman aku dengerin sekilas kok, wah musiknya jadi gini ya si Ade Ilham ini, Ilham. Si Kak Ilham ini nih mas. Udah habis berapa cewek? Waduh, nanti di belakang aja mas. Kita ngomong itu. Oke. Lah, itu tadi kembali ke Asmara tadi itu. Berarti yang spesial menurutmu ini lagunya cukup easy listening. Yes, benar. Ini kan kayak kalau menurutku ya berbanding terbalik. Easy listening berarti kamu nggak memainkan. Berarti beda nih. Ilham yang dulu sama yang di album tetap ini. Ada Ilham yang aku tetap. Ilham yang aku tetap ada Ilham yang sejatinya Ilham itu. Dulu kan musikmu tuh kalau nggak ribet nggak asik tuh kayaknya waktu SMP dulu tuh. Oh iya benar sih. Itu kan seiring berjalannya waktu dan usia. Anak muda. Bisa jadi mungkin. Tapi kan masih muda sekarang. Iya juga sih. Iya kan ya. Iya. Tapi kan banyak yang bilang kalau semakin usianya semakin ini seiring berjalannya umur ke umur itu. Tapi itu kayaknya cuma 3 tahun ya. 2019 ya? Iya. 3 tahun. Iya. 4 tahun. Ya segituan. 4 tahun yang lalu kan ya? Iya enggak sih? 19, 20, 21, 22, 23. Oh 5 tahun, maaf 5 tahun. 5 tahun dan merasa udah jadi lebih dewasa ya. Gimana anak-anak sekarang? Waduh. Salah kayak aku bilang ini. Beloknya ke sana ya. Oke. Ham. Aku tertarik sama lagu yang SMA. Oke. SMA. Kenapa Mas? Unik aja sama topiknya. Kenapa? Okay. Kenapa kok bikin lagu yang SMA itu kenapa? Ya karena kan aku abis ini lulus Mas. Ya emang ngerasa kayak momen-momen SMA itu emang menyenangkan itu dan sesedih itu dan memorable itu. Dibanding mungkin pas SMP ya mulai awal-awal beranjak dewasa kayak gitu.
bukan project dewasa. Buber gitu. Itu kayak nggak memorable itu. Jadi kan banyak orang yang bilang juga kalau SMA itu adalah momen-momen terindah gitu kan. Oh iya. Jadi buat lagu perpisahan buat mereka. Ya banyak yang ngomong SMA momen terindah, tapi banyak juga yang SMA nggak dapat momen. Nah itu juga sih. Cuman kebetulan aku dapat mas. Makanya gitu. Ceritakan lah itu ya. Iya. Ceritakan ya. Gitu. Apa yang paling seru nih dalam proses pembuatan albumnya yang paling berkesan lah? Nah itu sebenarnya mas. Aku itu dari tadi bilangnya capek. Kesini tuh udah mikir. Pasti ditanyain yang paling berkesan apa setiap. Ya udah. Yang paling menjemukan. Itu drumnya kamu mukul sendiri, mukul apa MIDI tuh drumnya? MIDI, santai aja ya berarti ya. Aman. Apa yang paling susah itu apa untuk proses pengerjaan album itu? Pengerjaan album yang paling susah cuma take vokalnya aja sih mas. Take vokalnya ya? Take vokalnya aja sih. Itu kan dari yang awalnya bukan vokalis, tiba-tiba disuruh nyanyi pakai full soul ininya kayak gitu, itu lumayan makan waktu banyak. Ya aku juga pernah sih ngalamin gitu ya. Memang awalnya itu kendalanya adalah karena vokalis yang nggak sepemahaman lah sama kita. Atau bahasa musik director tuh. Bahasa embongannya itu ya. Gak jelas. Vokalis yang komit nggak jelas ngilang kan gitu ya. Terus akhirnya ya udah cari alternatif vokalis lain. Vokalis lain ternyata nggak semenyatu vokalis kita yang dulu. Dia malah cabut lebih cepat. Nah, susah ya gitu. Sampai akhirnya pernah satu timku itu juga bilang, udah kamu aja yang nyanyi, kamu kan juga bisa nyanyi. Ya iya sih, aku bisa nyanyi sih. Tapi nggak layak dong, nggak layak ditunjukkan dong kemampuan nyanyinya. Kenapa nggak layak kok gitu? Ya menurut aku gini sih, kalau misalnya vokalis itu setengahnya bakat. Oke. Menurutku ya. Setengahnya lagi? Setengahnya bakat, setengahnya kerja keras. Oke. Kalau alat musik yang lain itu persentase bakatnya lebih kecil. Karena semuanya bisa dikejar sama kerja keras. Karena kalau vokalis gini, kamu bisa nyanyi, tahu teknik, tahu melodi, tapi kalau suaramu enggak, ya enggak. Iya. Kalau suaramu enggak banget ya enggak. Suaramu jelek, ya jelek. Meskipun kamu bisa nyanyi, meskipun kamu tahu teknik, meskipun kamu bisa falsetto, bisa pernafasan perut dada pinggang jempol lah situlah. Tapi kalau suaramu enggak ya enggak. Okay. Ya kayak aku agak cadel ya cadel. Meskipun aku bisa nyanyi, meskipun aku bisa aku suka dengerin Queen. Menurut aku kalau nyanyi itu lagunya Queen itu asik secara teknik vokal, bisa latihan gini dan sebagainya ya. Karena aku dulu kan juga ngajar musik juga. Bisa jadi referensi buat aku ngajar ketika materi vokal itu kesini-sini. Suka aku ketika nyanyi Queen. Tapi untuk perform dan membawakan lagu yang jauh lebih muda daripada Queen kayaknya enggak. Oh gitu ya? Menurut aku ya. Aku sendiri enggak deh. Aku yakin aku bisa nyanyi tanpa fales, tapi aku enggak yakin suaraku seindah itu. Seperti itu. Ya meskipun beberapa kali seru-seruan aja, tapi seru-seruan bukan kalau untuk sampai ke serius bikin album dan sebagainya. Kayaknya enggak deh. Mending aku collab sama vokalis, mending aku collab sama siapa teman-teman ya kayak Danya Nisa. Itu kan memang dia udah indah suaranya. Dia bisa nyanyi, dia bisa. Enak banget itu mas. Iya, nanti kapan-kapan diundang deh Danya Nisa ya. Ditunggu. Nyau. Aku panggilnya gitu, nyau. Oh gitu panggilannya kan dia. Oke. Lucu ya. Lebih ke Danya. Oh iya. Nah, kalau dari kamu, dari bikin 8 lagu, kebanyakan bikin musiknya dulu apa bikin liriknya dulu? Itu ada yang dari musiknya dulu, ada yang dari persentase banyak mana? Bareng. Berarti 4 jadi bikin musiknya dulu, 4 bikin liriknya dulu. Apa gimana? Bareng itu maksudnya ya jadi satu sama nadanya mas. Ngejaring terus kayak nyanyi sendiri. Oh berarti bikin musiknya dulu. Itu musiknya dulu? Menurutku itu bikin musiknya dulu. Menurutku kan nadanya juga. Lah iya kan masih ke musikalnya dulu. Oh iya juga sih. Masih ke musikalnya dulu. Karena kalau aku yang beberapa saat-saat belakangan ini untuk di proyekku yang sama Makna Kata, bikinnya ke topiknya dulu. Oh emang udah direncanain. Ya jadi riset topik. Oke. Ya tapi kembali lagi, nggak ada yang salah sama karya. Tinggal karya itu mau diapain. Karya itu mau misalnya gini, aku nggak punya, terus aku bikin biar punya, ya nggak salah. Oke.
Nah, yang jadi benar. salah menurut aku adalah setelah kamu punya, kamu berekspektasi lebih, tapi kamu nggak tahu apa ya, nggak tahu harus ngapain, nggak ada ilmunya lah bahasanya gitu. Semua orang kepingin karyanya didengar, Iya pasti Mas. ya kan? Harusnya. Semua orang pengen karyanya didengar. Ada 1-2 orang yang dia bikin karya, bikin aja, kebetulan enak. Tapi lebih banyak yang dia udah bikin, ternyata nggak diterima, bukan karena nggak enak ya, nggak cocok, nggak nemu pendengarnya, dia bukan siapa-siapa. Nah, akhirnya ketika kamu kepingin karyamu didengar ya, ada strategi dong di situ. Iya benar. Nah, salah satu strateginya yang aku coba ini, jadi aku menstrategi nih teman-teman makna kata ini untuk bikin karya yang kemungkinan besar bisa langsung dapat pendengar. Oke. Nah, salah satu caranya adalah aku riset topik. Oke. Jadi misalnya gini nih, oh enggak itu kesenggol itu. Iya. Misalnya gini, aku pingin bikin lagu yang relate sama anak-anak seumuranmu. Oke. Misalnya Kamu muda. kaum muda. Ya, aku akan riset aku akan riset beberapa anak di umurmu. Misalnya akan ada 10 anak seperti Ilham nih, dengan usia yang seperti ini, demografi yang seperti ini. Aku tanya, simpel tanyanya, yang lagi hangat di tongkronganmu itu bahas apa sih? Mas cewek Mas. Bahas cewek yang gimana? Bahas apanya dari cewek? Bahas apanya? Oke, bahas cewek apanya? Bahas cewek itu yang dia itu ini Mas, sifatnya yang kayak gini Mas. Anak sekarang Gen Z Mas, semuanya gini, milenialnya begini. Nah, itu tak kumpulin itu. Sampai akhirnya ketemu, dari riset nih, yang terbanyak adalah muncul pembahasan tentang cewek yang posesif. Oke. Tapi dia itu yang posesif tapi dia itu berduit. Cewek berduit terus dia posesif. Wah, kayaknya ini seru. Ya udah. Baru aku bikin lirik tentang cewek yang posesif. Yang mau dibahas dari cewek posesif itu apa? Lucunya, dihindarinya, atau gimana nih? Nah, itu masuk di bahasan riset itu tadi. Sampai akhirnya ketemulah. Nah, kita akan bikin lagu, topiknya ini nih. Baru kita bahas musik. Oke, menyesuaikan topik. Ya, baru kita bahas musik. Musiknya adalah, ya menurut aku sama sulitnya ketika orang bikin lagu dari musiknya. Tinggalkan experience-nya kemana. Ada orang yang jago bikin lirik loh. Ada orang yang jago banget bikin lirik, tapi dia nggak bisa bikin musik. Nah, kamu kan juga pelaku recording. Sering nggak datang orang, aku bisanya Mas, aku mau bikin lagu, tapi nggak bisa main. Gitu. Pernah nggak? Pernah kan? Pernah dong. Berarti kan ada orang yang punya kemampuan bisa bikin lirik, tapi dia nggak bisa bikin musik. Menurut dia, bikin musik itu effort. Mungkin menurut kita bikin lirik yang effort karena kita pemain alat musik bukan penyanyi. Beneran ya? Beneran ya? Nah, aku mencoba untuk apa ya? Untuk kalau bikin musik sesuai apa yang ada di bayangan kita. Aku yakin kamu nggak fokus ke hanya satu genre. Kalau kamu main recording bener kan ya? Bener kan ya? Kamu ya mau nggak mau harus tahu dong musik pop gimana, musik reggae gimana, musik jazz gimana, musik ini gimana. Akhirnya kan kamu open minded dengan segala macam genre. Otomatis isi kepalamu itu banyak musik. Ketika kamu harus meramu sebuah lagu, sebuah karya dari sisi musiknya, aku rasa kamu nggak akan sekesulitan itu. Bahkan mungkin banjir ini bahannya ya kan. Tapi ketika ngomong lirik dulu, nah mungkin di situ kita harus belajar itu. Nah itu menurut aku sih, itu menurut aku. Makanya kalau kamu tadi bilang, oh berarti kata-kata dari musik ya. Bener banget sih Mas. Ya emang sejauh ini kayak gitu sih. Bener dari musik. Ya. Tapi nggak, kembali lagi ya, ini nggak nyalahin ya, nggak nyalahin. Aku cuma mau tahu aja kecenderungannya. Kadang-kadang kan gini. Fenomena yang aku sering tangkap itu adalah teman-teman itu punya mimpi berindustri. Punya mimpi itu musiknya bisa jadi sesuatu. Bisa jadi pekerjaan. Bisa jadi penghasilan. Bisa nggak ngelarang lah bermimpi jadi kayak Andra, jadi kayak Dewa yang lagunya diterima. Tapi teman-teman nggak pernah sadar, seolah-olah nggak sadar bahwasanya kalau musikmu sudah masuk ke ranah seperti itu, berarti musikmu sudah terindustri. Benar ya? Iya benar. Berarti musikmu sudah terindustri. Pertanyaannya satu, apa yang kamu tahu tentang industri musik? Apa yang teman-teman tahu tentang industri dan industri musik? Kan kalau sudah sampai ke sana, musiknya udah nggak jadi hobi dong, udah jadi profesi dong. Bener kan? Udah jadi karir. Ya, kamu mungkin ngerasain di recording udah jadi profesi. Bener kan? Dulu hobi. Tapi ketika sudah ada klien, di situ ada tanggung jawab untuk nggak telat, untuk sesuai dengan
apa yang Kemauan dimaui klien kan seperti itu kan artinya kamu mengindustrikan dirimu di recording dengan kamu memahami banyak genre musik biar kalau klien minta dangdut kamu bisa bikin dangdut kan gitu ya. Kalau klien minta cepat kamu bisa percepatan gimana kan seperti itu. Nah karya pun juga sama kalau menurutku ya, dan aku rasain benar, aku rasain juga benar. Karya pun juga sama. Kalau kamu kepingin karyamu diperdengarkan dan banyak relate, ya kamu harus riset dong. Iya. Apa yang relate di obrolan mereka. Iya benar. Karena menurut aku musik itu asik banget ketika musik asing nih, terus aku tiba-tiba nempel lu karena iya juga ya, bener juga lagu ini ya. Iya. Nah tuh, aku sih pernah ngalami, lagi nggak punya duit nih. Lagi nggak punya duit, besok harus bayar utang. Tiba-tiba ada lagu yang muterin tentang hidup ini, tentang duit-duitan dan utang gitu. Lucu juga nih lagu. Nah akhirnya jadi notice, akhirnya jadi, nah berarti kan itu sesuatu yang seringkali jalannya natural, tapi bisa juga jadi bisa juga jadi apa ya maksudnya? Bisa juga jadi strategi. Kalau menurutku sih seperti itu. Lah, kamu sendiri punya expect apa sama albummu? Nggak ada aspek yang kayak gimana sih mas. Yang penting aku bisa nyerahin apa yang aku rasain dan aku yakin yang ngerasain sama kayak aku ini nggak cuma aku aja. Ini yang gitu. Oh iya berbagi lah ya, just sharing lah ya. Kan 8 lagu kan nggak tentang cinta semua dong mas. Di situ ada lagu tentang keluarga, lagu tentang buat anak-anak broken home ya kayak gitu. Ini ya itu sih. Ini berarti kalau perform, nah ini permasalahan tiap solois nih. Oke. Anda solois kan berarti ya? Sekarang gitu. Iya. Kalau diundang, siap. Ada tim bandnya berarti sudah? Ada lah. Oh ada. Mainnya sama-sama itu aja soalnya. Main sama-sama itu Iya. aja. Oke. Soalnya banyak solois yang dia bingung. Lagunya udah jadi, terus ntar gimana ya? Lah, ya nggak tahu lah. Soalnya basicnya emang pemain band mas. Bukan. Temennya pemain band. Oh iya, benar juga. Jadi dia punya teman pemain band, ya kan? Teman-temannya itu pada bikin lagu. Dia punya kemampuan bikin lirik. Oke. Dia punya duit. Ya kan? Iya. Bahasanya dia kenal aku, datang ke aku. Mas, aku tuh punya lagu loh, Mas. Kayak gini. Bayarnya berapa sih, Mas? Bayarnya sekian. Oh, ya udah Mas, tak bayar Mas, aku mau bikin lagu. Gitu dah, rekaman deh. Dah, bagi aku kan klien ya. Iya. Duit nih. Kan gitu ya. Setelah proses, ternyata dia. Ya aku kan biasanya kan kita pasti brainstorming, ngobrol-ngobrol, ya bahasanya habis ngerjain buntu ngerokok dulu, cerita nabi-nabi. Iya. Setelah itu kan muncul pertanyaan, setelah ini mau ngapain? Setelah lagunya jadi, lah itu Mas, ya apa ya? Sering tuh muncul hal-hal seperti itu, terutama di solois yang ini yang dia nggak punya background musik, yang dia nggak pernah ngeband. Dia nggak pernah ngeband. Iya paham. Nah kayak gitu sih. Makanya aku tadi tanya ke kamu, kalau misalnya diundang nih perform nih. Oh ada bandnya, oke, siap. Berarti kalau ada movement nih bisa nih. Sedang direncanakan. Oke. Yang penting nggak cuma rencana aja sih mas itu. Aku memantaumu nih. Homer gimana Homer? Masih pakai Homer? Masih, alhamdulillah. Nah buat teman-teman, Homer itu brand apa nih? Jelasin. Jadi Homer itu brand gitar lokal, bikinannya Ari Padi. Wow, halo Mas Ari. Pak De Ari. Pak De ya? Saya manggilnya Pak De. Ya. Saya juga panggil Pak De aja. Biar kita kelihatan equal seumuran. Oke, siap. Halo Pak De Ari. Homer. Itu pakai Homer mulai semenjak habis Covid 2020 kayaknya. 2020 ya? 2020. Kenapa pakai Homer? Awalnya karena emang jadi segini ceritanya Mas. Pak Dari itu sempat ngeliat aku Mas di sosmed aja sih. Pak Dari. Oh iya. Sempat ngeliat cuman seliweran arek Surabaya iki gitu. Nah, terus nyampe dia balik kampung ke Surabaya. Terus ya iya, siapa nggak tertarik lihat Anda ya itu masih muda. Janji loh Mas. Oh iya, masa muda saya nggak seperti itu. Aku mulai main gitar SMA kelas 2. Kamu SMP kelas 1 sudah recording. Aduh. Ya gitu Mas. Jadi cerita ke temennya mau bikin gitar.
cerita ke temannya mau bikin gitar. Nah, temennya ini temennya papaku. Oh. Jadi kayak dia Pak RT, papaku Pak RT juga Oh. gitu. Satu skena. Nah, satu skena, satu cangkruan kalau. Sama bilang skena cuman musik. Oh, ada enggak. skena RT. Itu. Terus. Nah, terus sampai akhirnya, "Loh, endi lihat anaknya kayak gini." Terus, "Oh, iki sing tak golek ayo nyamperin omahe." Gitu. Oh gitu. Lo produksinya di Surabaya tuh Mas Arif. Pak Diari. Oh, gini Mas, ada yang di Surabaya, ada yang di kota nih. Lupa Mas. Oh, ada enggak cuma di Surabaya aja. Ada 3 mungkin kota itu produksi. Itu mulai ngobrol akhirnya tertarik Mas. Berani enggak kamu kasih penilaian fair Oke. tentang Homer? Penilaian fair tentang Homer. Yes. Aku deg-degan nih Mas, aku tak balik sih oleh kasih. Kalau menurut aku, appreciate banget aku sama Homer. Aku juga pakai gitar karya pengrajin lokal. Oh ya? Iya. Okay. Enggak sebesar Homer. Namanya Farabi. Oh, Farabi. Nah, namanya Farabi. Tahu orangnya? Tahu. Mas Rosi ya? Tahu. Nah, Farabi Guitar Labs. Aku bikin yang seri yang modelnya kayak Strato. Oke. Udah ada cerita, nanti aku ceritain lah. Oke. Lah, nanti fair aja, cerita fair. Kalau misalnya aku ngomong ke aku juga akan kasih penilaian juga dengan kita sama-sama pengguna brand lokal ya. Siap. Kalau penilaian fair? Penilaian fair tentang Homer. Penilaian fair tentang Homer itu enggak umum kayak gitu. Tapi kalau kamu enggak berani enggak apa-apa. Apa? Berani enggak? Berani. Oh, berani. Oke, siap. Apa, Mas? Halo Pak D. Beneran. Ponakanmu Pak D. Iya. Ade, Ilham Pak D. Oh, iya. Gimana tentang Homer? Gitar Homer itu punya ciri khas tersendiri menurut Mas. Ini fair loh Mas ya. Ya. Bukan karena aku di-endorse aku akhirnya membanggakan karena emang gitarnya enggak umum. Kalau Mas tahu gitar Homer yang Moha, itu kan bentuknya aneh-aneh. Terus Enigma kayak burung perkutut, ya kayak gitu-gitu. Ya terus yang Telecaster tapi unik itu menurutku ya jadi suatu hal yang beda di gitar lokal ini kayak gitu. Ya. Gitu sih. Terus Cuman secara sound itu ya itu universal banget Mas. Maksudnya versatile banget ya? Iya. Cukup versatile ya? Ya ada misal harga murahnya ada harga mahalnya itu pengaruh banget ke tone. Cuman ya segitulah. Apa yang kurang? Yang kurang enggak ada sih Mas. Kurang itu kan selera. Ya makanya menurutmu iya beneran. Kalau menurutmu kamu build quality oke, Mas. Oh. Nah, cuman kadang masih ada build quality yang kurang. Kayak gitu aja. Itu biasanya diproduksi di harga-harga yang murah biasanya. Itu. Berarti kamu dapat seri yang Alhamdulillah. Tahu gitu tadi aku minta dibawa tadi. Wah, rencananya juga gitu. Mau main di sini ngejam barengin Mas. Ya. Nanti lah kita bikin karya, kita collab lah. Oke, ditunggu. Masalah ya. Yeah. Boleh lah ya. Aku juga pengen bikin album kedua nih. Kalau menurut Mas Ras gimana? Aku enggak pernah pakai Homer. Secara lihatnya aja. Secara lihatnya aku bangga. Gitu ya? Secara lihatnya aku bangga. Simpelnya gini. Ada program Pak Ribbon kan? Iya. Nah, Mas Piyu pakai gitar apa aja itu? Mas Ari pakai Homer. Iya. Soundnya ngejar kok. Secara sound kan? Iya. Secara sound ngejar. Iya. Secara apa? Maksudnya secara apa sih yang harus kita lihat dari gitar kan ya? Maksudnya apa yang harus kita lihat dari gitar? Ya ketika di head to head dengan gitar yang lain enggak jomplang lah bahasanya secara sound. Ya meskipun ada faktor Mas Arinya yang Pak Diarinya yang memang profesor efek lah bahasanya itu orang-orang zamanku ngomongnya kan gitu. Tapi kalau kita yang tahu-tahu, kalau memang gitarnya nggak sehat dia nggak bakalan solid nih soundnya, bener kan ya? Benar. Nah, secara produk lokal banyak kok produk lokal yang memang bisa bersaing. Bahkan waktu itu Rick Haynes, kalau nggak salah sempat ada beritanya kan Rick Haynes nyabet penghargaan gitar terbaik dunia tahun 2013 kalau nggak salah. Oh ya? Banyak beritanya ya. Balawan pakai itu juga kan Mas? Hah? Balawan. Nah, ya bangga aja maksudnya. Cuman kan kembali lagi ya kenapa nggak semasif Fender, nggak semasif Gibson, meskipun ya memang dua brand itu enak. Iya. PRS memang enak gitu loh. Tapi ya brand lokal layak dong naik. I see. Benar. Setelah dapat Homer, kepikiran gitar lain? Kepikiran gitar lain enggak Mas? Enggak. Ya berarti kepikiran kamu udah malah bikin apa ya signature series buat Homer sendiri. Homer. Berarti setelah dapat
Homer nih, udah nggak kepikiran gitar lain? Enggak. Oh, berarti ya Homer itu memenuhi ekspektasimu sebagai pemain gitar ya? Bener. Pemain gitar Mas harusnya kayak ada niatan kayak gitar iki pengen tak apa no iku sih, Mas. Jadi kayak buat Homer sendiri tuh kayak dari bawaannya aja udah enak banget Mas, jujur aja ini. Tapi berarti setelah kedatangan Homer itu, kedatangan Homer gitar, kamu udah berpikir bahwasanya ya udah aku local pride deh apa gitu dan sebagainya? Nggak mikir gitu sih. Nggak mikir gitu ya? Pokoknya aku bangga aja juga gitu. Soalnya kan kalau lihat dari ceritamu Homer yang datang ke kamu ya. Iya. Kalau aku beda. Oke. Aku yang datang ke Farabi. Farabi. Ya seperti ceritanya Mas Ginda Bestari. Oh ya. Pengen punya spek yang sesuai impian tapi budget Oke. tidak sesuai keimanan. Bahasanya gitu. Bahasanya seperti itulah ya. Jadi akhirnya siapa nih pengrajin gitar? Oke nih ngomong masalah spek lah begini apa dan sebagainya. Pencarian ya akhirnya. Tapi satu sisi aku sendiri kepingin produk yang eksklusif. Dengan produk yang eksklusif. Ya eksklusif kalau vendor iya mahal. Bener. Eksklusif vendor mahal. Gengsinya dapat tapi pride-nya pasti dapat. Tapi mahal. Gitu ya. Dompet nangis Mas. Dompetnya menangis. Akhirnya ada rekomendasi ketemu sama Mas Rossi Farabi itu. Yang ternyata Mas Rossi dulu adalah tim dari Regens. Oh iya ya. Ya, Mas Rossi itu timnya dari Regens. Halo Mas Rossi. Halo Mas. Nah, Mas Rossi itu timnya Regens dulu. Sampai enggak tahu Regens katanya udah enggak terus. Nah, enggak tahu tuh ceritanya gimana tuh. Ntar kalau bisa dari Regens bisa diajak podcastan gitu seru juga kayaknya. Lah, menurutku gitar lokal kualitasnya oke. Enggak kalah saing gitu. Enggak kalah saing. Ya memang sih tergantung siapa luthiernya ya. Cuman tergantung siapa luthiernya ya. Kalau menurut aku kayak Mas Rossi punya kecenderungan yang sangat-sangat oke nge-treatment kayunya. Jadi gitar yang aku pakai sekarang itu proses aku bikin. Aku beli bahan. Bener-bener kayu. Kayu apa Mas? Ya kayu. Alder. Alder. Nah, alder mentah tuh masih kotak tuh sama necknya maple tuh. Dikirim ke rumah sama orang rumah dikirim. Neck maple enak banget itu. Kamu ngapain beli kayu kuburan? Kan kayu kuburan kan ya. Pure kayu. Nah itu terus sama Mas Rossi ditunjukin prosesnya. Ya mungkin Mas Rossi nggak seindustri Homer ya, nggak tahu ya. Tapi Mas Rossi kan masih perorangan dan ngerjainnya bener-bener pada waktu motongnya, pada waktu ininya masih bener-bener pakai tangan dengan alat yang seadanya. Kembali lagi. Ada yang bilang, wah alatnya seadanya gini. Kembali lagi kalau aku sih rasa ya. Setelah itu jadi, wow. Dan aku udah gak kepikiran untuk cari gitar model S-style, model strat style. Menurut aku udah lebih dari cukup. Kalau aku kepikiran gitar lain, ya aku kepikiran gitar yang humbucker dan Floyd Rose. Aku nggak pernah main itu. Aku pengen punya biar aku belajar. Iya, nggak pernah main gitu aku. Nggak pernah main gitu. Dari masa Mas? Lempeng-lempeng aja ya. Dari dulu mainnya. Gitarku model LP, model strat, nah gitu. Nah tapi kalau menurutku setelah gitar itu jadi apa yang tak rasain? Bangga. Maksudnya aku bangga. Ini produk lokal. Wow. Ini produk lokal. Wow. Dan maksudnya ya lebih baik gini. Semoga apa ya maksudnya? Semoga teman-teman brand-brand gitar lokal itu juga punya punya peluang lah. Sekarang udah banyak kayak Wijoyono gitar yang dipakai Mas Andra, itu kan ada kan semacam itu. Surabaya juga punya. Gampang lah itu. Santai itu. Bisa dipakai, bisa tidak. Nah, lanjut lagi, ya, sampai mana tadi? Masalah Homer. Berarti udah nggak ada kepikiran. Dapat berapa seri Homer yang ada di rumah? Yang ada di rumah ada yang model Telecaster, terus Strato, sama Enigma 3. Tiga. Mas. Ngeluarin yang akustik juga bukan? Belum dapat ya Mas? Belum dapat. Pengen. Beli dong. Oh iya, oke. Sungkem Pak D. Sungkem Pak D. Lo Pak D, ponakanmu Pak D. Halo Pak D Hari. Ponakanmu double Pak D. Ya akhirnya kan brand lokal harapannya kita kan bisa bersaing juga gitu. Bisa bersaing juga kayak bahasanya kayak gini, PRS
di tengah Fender dan Gibson tuh. Nah, bersaing. Sampai sekarang kan pabriknya ada di Ngoro juga. Tapi kira-kira ada kemungkinan nggak Mas ya? Yang produk-produk lokal itu bakal mendunia gitu? Ya kalau nggak diapa-apain nggak ada. Kalau nggak diapa-apain nggak ada. Tapi kalau dari kitanya yang kan gini, produk gitar buat siapa? Buat gitaris. Iya. Ya gitaris lokal juga ngasih ruang dong buat luthier lokal. Nah, luthier lokal juga melakukan hal lebih dong. Ya hal lebih itu kayak gini ya, selain memperbaiki kualitas gitarnya sendiri juga mempromosikan. Benar. Nah, sekarang kan eranya era konten. Iya sih Mas. Bener kan ya? Sekarang gitu kan, semua. Sekarang eranya era konten. Ya kalau salah satu caranya dengan konten ya mempromosikannya ya. Ya mau gak mau harus konten. Ya konten dong, maksudnya. Ya meskipun ya mau gimana lagi, emang sekarang eranya gini, ya kan? Sekarang tuh banyak orang muncul dari dunia entah berantah yang kita nggak pernah tahu hanya karena kontennya viral. Iya sih. Mereka nggak terlalu punya value, tapi viral. Oke. Yang jelas-jelas value-nya kenceng kayak Homer, gitar. Setelah aku tahu bikin gitar dan sebagainya, jadi sesusah ini. Susah ya? Mas, beneran Mas. Presisinya, ininya. Padahal kalau dulu kita nggak tahu, kita nggak tahu ya, kita nggak punya wawasan. Ganti fret itu berapa? 500. Hah? Mahal banget. Padahal kalau lihat pengerjaannya itu jeda 1 mili aja itu kan. Ada yang lebih mahal daripada itu juga Mas. Ya makanya. Iya kan. Sekarang kan ganti fret 500 dulu mahal banget. Ya sesuai lah ya. Meskipun kan setelah jadi cuma masang-masang gini 500. Yang banyak nggak tahu kan gitu ya. Benar. Nah tapi kan dengan era konten sekarang banyak luthier yang bikin prosesnya jadi kayak orang akhirnya orang tahu. Ngerti ya. Lah kan itu yang perlu kan sekarang, di era sekarang kan perlunya seperti itu. Oke, ke depan. Apa tuh? Ke depannya nih, albumnya ini mau diapain nih? Albumnya mau diapain? Rencana ke depan ini ada unplug sama kalau bisa ngadain mini konser Mas. Mini konser ngadain atau join? Emang bisa join ya? Ya join itu kayak misalnya ada event gak nih? Ya join dong. Kalau ngadain bikin. Oh, ini seiring jalannya gitu. Tetap ada cita-cita buat bikin. Ini kayak gitu sih. Buat sambil bangun nama dulu sih Mas. Kan orang-orang kenalnya banyak tahu Ilham Isfram tuh. Ya itu. Apa? Ini mau tak bahas ini. Ilham gitar, Ilham yang bulilik gitu. Bulilik Pak Joko gitu. Hai. Ya itu Mas. Cocok gitu ya. Bener. Ya gitu. Lah. Oh iya, nih teman-teman nih. Ilham ini dulu itu berasal dari kumpulan teman-teman pemburu hadiah kalau di musik. Bukan pemburu hadiah, pemburu dolar. Dolar ya, pemburu hadiah lah ya. Jadi Ilham ini dulu tuh sering muncul di event-event festival. Ini kalau menurut aku mengkategorikan teman-teman musisi yang ada di Surabaya ini ada 3 golongan nih. Apa tuh? Golongan pemburu hadiah, golongan pengkarya atau anak-anak yang bikin karya, sama golongan pemain reguler. Tanpa mendiskreditkan salah satu. 3-tiganya memang faktanya ada. Bener kan ya? Bener gak sih ya? Bener. Pemain reguler ya, mereka beredar di wedding, di hotel, di kafe, itu kan ya? Ya rata-rata festival juga. Gak mesti. Oh iya. Gak mesti. Tapi kan akhirnya banyak orang festival kecemplung ke sana juga Mas. Iya. Tapi di situ pola pikirnya beda mereka yang festival. Tapi yang memang benar-benar hidup dari situ, itu pola pikirnya beda. Pola pikirnya beda menurutku. Aku udah riset kan ya. Kalau yang pemburu hadiah, pola pikirnya beda. Kalau anak indie, pola pikirnya menurutku beda-beda sih. 3-tiganya kembali lagi ini personal menurut aku pribadi. Nah kalau teman-teman yang cenderung reguler, hidupnya untuk wah ini ada lagu baru, mainin gini. Bulik. Kembali lagi meskipun tidak semua, menurutku persentase terbesar yang benar-benar reguler mulai dari kafe yang besar, kafe kecil dan sebagainya. Ya mereka banyak menghabiskan waktu bermusiknya untuk ngulik-ngulik lagu dan untuk dimainin, untuk ngover lah bahasanya, untuk ngover secara live. Nah, sementara kalau anak pemburu hadiah ngulik-ngulik skill, rombak aransemen, seperti itu kegiatan bermusik. Ambil masuk lah. Aku rasa anak reguler nggak seribet itu mikirnya. Benar. Dimainin aja. Kaset Mas. Dimainin aja. Iya. Lah itu salahmu nggak nyalahin itu, karena main sama kayak kaset pun punya apa ya maksudnya ya, punya keterampilannya sendiri pastinya kayak. Nah sementara kalau anak
indie ya, anak indie, Oke. anak bikin karya lah bahasanya, nggak bilang indie lah ya, anak bikin karya, ya mereka melakukan banyak hal yang berkaitan dengan musik tapi di luar musik. Mereka mungkin bikin podcast, mereka bikin benar. konten, mereka bikin collab, mereka bikin movement, mereka bikin merchandise, mereka bikin desain. Iya. Nah, seperti itu. Jadi tiga-tiganya keren. Dan menurutku tiga-tiganya itu bisa saling melengkapi. Benar. Tiga-tiganya bisa saling melengkapi. Iya. Ada kecenderungan di beberapa waktu yang lalu teman-teman indie sekitarku, mereka ternyata nggak ngulik apapun. Yang diulik cuman lagunya dia. Tapi secara pemain gitar misalnya ya, mereka nggak ngulik sound. Iya. Nggak bilang semua indie ya, teman-teman indie Iya. di sekitarku waktu itu. Teman-teman indie di iya. sekitarku, mereka nggak ngulik soundnya, mereka nggak ngulik cara bernyanyi lebih baik. Iya, benar. Tapi mereka bangga dengan karyaku seperti ini. Benar. Aku bikin merchandise, aku bikin promo, aku bikin ini. Nah, kreasinya mereka ke sana, tapi sisi musiknya jadi stuck, bahkan turun. Waktu itu sempat aku nemu fenomena seperti itu. Sempat juga menemukan fenomena di mana teman-teman reguler pada waktu itu, kembali lagi nggak ngomong semua, yang aku menemukan mereka susah diajak bikin karya. Jadi tiap hari ngulik lagu orang. Ayo bikin lagu sendiri. Nggak ada waktu bro, sudah capek bro. Gini. Padahal menurutku ya musisi itu bikin karya. Ayo tanggal segini rekaman terus ada Iya, wedding, ya rekaman dong. Iya. Oh jauh sebelum aku buka recording. Oh iya, Mas. Iya jauh sebelum aku buka rekaman. Nah sementara anak pemburu hadiah, nah, ini menurut aku ya, kembali lagi menurut aku ya. Sementara anak pemburu hadiah itu rasanya kayak mandang musisi lain tuh kayak enak anakku. Tuh. Oh banyak banget itu Mas. Bener gak sih? Banyak Bener gak banget sih? pasti. Ya kan karena mereka berkompetisi nih. Iya. Enak anakku. Gampang banget sih ngerendahin orang ini. Wah enak Tapi aku. sebagai mantan pemburu hadiah Mas, aku sama sekali gak pernah berpikir kayak gitu Ya sih. kan nggak bilang nggak semua. Iya, benar, aku bilang kan benar, nggak iya. semua. Terus seolah-olah kalau lihat temennya yang lain, lah kayak gitu tuh lah. Halang ini tok. Tapi ini fenomena yang aku tangkap, kembali lagi. Ini fenomena yang aku tangkap, bukan mengeneralisir semuanya kan seperti itu, enggak. Sekarang juga banyak kok teman-temanku yang dia bikin karya dia masih ngamen kayak Raditya Mahendra. Halo, Raditya itu. Sapa aja enggak sapa gitu. Nah, itu banyak yang hal-hal yang seperti itu sih. Nah, beda enggak? Kamu yang biasanya ada di lingkungan apa sih nyebutnya? Itu lah pemburu dolar lah bahasamu ya. Iya. Dengan pemburu dolar, terus sekarang bikin karya. Ada sesuatu yang beda apa? Sesuatu yang beda ya, pola pikir mungkin Mas. Pola pikir sih. Ya pemburu hadiah yang dipikir kayak aku udah menang ini itu sih Mas. Berarti sekarang kan pola pikirnya kalau misalnya diadaptasi ya, wah karyaku kudu rame. Sisi lain pasti mikir gitulah. Tapi bingung caranya gimana? Juga, iya itu. Ngulik-ngulik ya Mas. Kalau disimpelkan gini ya, kalau dulu kudu menang berarti mainmu kudu lebih enak. Iya benar, kurang lebih kayak gitu. Nah sekarang kalau karyamu kudu rame yo. Lah kok itu pas banyak banget belajarnya Mas. Pasti kayak pasti nemu dong kayak lagu kayak yang sekiranya kayak sepele banget tapi akhirnya booming, akhirnya meledak. Itu kayak yang perlu dikulik-kulik dari situ itu apa? Itu juga yang perlu masih banyak belajar itu. Terus yang kamu udah dapat apa? Yang Nanti kita sharing ya. Belum dapat apa-apa. Masih ini aja. Anu pribadi aja sih. Buat berkarya intinya kayak gitu. Ya. Gitu sih. Gak apa-apa, enggak mau masalah itu. Tapi seenggaknya kan ya siapa tahu bisa jadi gambaran nih. Oh, ke depan nanti bakalan ada ini nih, ada temuan baru nih misalnya nih kan. Nah, aku udah pernah ngobrol sama beberapa orang, bahkan Iksan Skuter. Oh, Iksan. Beliau bilang gini, memang menurutmu lagu yang kamu dengar sekarang yang booming itu laguku yang baru. Iya. Rindu Sahabat gitu kan. Itu lagu lama. Iya. Makanya. Dan aku yang nemu sendiri adalah lagunya Virsa waktu itu ya. Waktu Virsa Besari. Awal-awal Mas Virsa itu naik ya waktu itu lagu yang ingin ku berdiri di sebelahmu. Oh, Celengan Rindu. Genggam erat jari-jarimu. Mention-mentionan denganmu di Twitter. Seperti waktu itu. Di era lagu itu booming. Eranya era IG. Lagi nggak ada yang pakai Twitter.
Oke. Berarti itu bukan lagu tahun itu. Itu bukan lagu baru. Oke. Emang gitu Mas ya? Emang gitu. Oke. Ternyata memang itu bukan lagu baru. Itu lagu sekian tahun yang lalu yang sudah dirilis sama beliau. Baru naik di tahun itu. Nah kalau kamu tanya rumusnya apa? Ya nggak ada rumusnya. Iya. Banyak hal. Kalau bilang banyak hal, banyak. Momen bisa. Strategi bisa. Ya banyak. Bahkan kalau seorang Mas Iksan aja nggak bisa ngomong banyak ya, kita nggak pernah tahu. Ada juga yang nggak ketebak sih Mas. Ada juga yang nggak ketebak. Iya. Kayak Dewa yang Separuh Nafas itu kan sama sekali bikin gak niat tuh Mas. Tapi ternyata jadi lagu yang paling banyak didengar. Bener. Lah gitu bahkan Kelas Ahmadani pun bilang, ya aku bikin aja yang baik menurut aku. Iya. Gitu ya. Bikin aja yang baik menurut aku. Cuman kalau versi aku, sebanyak mungkin hal yang bisa disadari lebih baik menurutku. Kita sadar promosi, kita sadar segmentasi, kita sadar. Nah, maksudnya kita bikin yang lebih banyak kebetulannya sama yang lebih banyak strateginya, ya harusnya ya di atas kertas ya secara kita berusaha kan ya lebih banyak value atau peluangnya yang ada strateginya dong. Daripada kita bikin ngawur terus. Bener sih. Itu sih kalau dari apa yang sempat aku dapat. Mungkin selanjutnya akan gitu Mas. Untuk awal ini Gak apa-apa. Iya. Ke dirimu kan ya? Iya. Gak apa-apa. Gitu sih. Kalau kamu gak pernah bikin mungkin ya gak ada step awal dari Ilham gitar jadi Ilham Isprama. Kan gitu kan ya? Seenggak-enggaknya ini kan langkah awal dari Ilham gitar menuju Ilham Ispram yang lebih punya karya. Sekarang Ilham gitar mana albumnya? Nggak ada. Nah itu kan akhirnya ada nggak album sih, single sih. Single. Oh kolaborasi sama gitar sama gitu ya. Ya nggak apa-apa. Lah kan gini sih Ham. Ilham gitar tapi nggak berkarya gitar. Kalau aku sih malu. Iya. Bener gak sih? Nggak ada karya gitar. Kalau aku sih malu sih. Bener. Lah kamu musisi, lah mana karyamu kan gitu kan ya? Mana karyamu? Ya kembali lagi sih. Kalau nggak semua orang mengatakan, kan menurut aku malu. Musisi nggak punya lagu, nggak punya karya ya. Terus ada yang bilang kalau zaman dulu ini Mas ya, kalau musisi tanpa album itu bukan musisi namanya. Nah, iya sih. Ya, oh iya satu lagi yang aku mau tanya. Apa itu? Kenapa album? Nah itu. Kenapa album? Ini aku lupain tadi mau tanya terusnya. Ya karena itu Mas. Ya karena dari dulu orang bilang ya, Papa kan termasuk orang lama. Bilang, musisi itu kalau nggak punya album bukan musisi namanya. Tapi era sekarang era single. Iya, tapi nggak tahu ya. Mungkin karena juga lagi sering ngarang-ngarang lagu. Iya kan akhirnya. Kenapa nggak dirilis single 1, dapat 6 bulan, single 2, dapat 6 bulan, single 3. Mungkin setelah album ini bakal single di konsep sih Mas. Gitu. Jadi buat pengenalan awal ini, Ilham Ispram album musisi pasti gitu Mas. Itu sih. Yang menurutku tapi ya itu. Itu menurutmu baru sekarang apa baru kepikiran? Enggak. Single 1, single 2, single 3. Enggak. Oh, enggak. Udah ada ini. Udah ada konsepnya. Ya opsi juga sih. Makanya aku tadi pengen tanya, kenapa album? Kenapa enggak single-single Ham? Asik kan kalau single-single kita selalu punya banyak peluru bahasanya ya. Iya. Bayangin kalau kamu mau rilis per 3 bulan sekali itu 8 lagu, itu dalam 1 tahun kamu cuma rilis 4 lagu. Itu kamu bisa konsisten berkarya, konsisten merilis sesuatu dalam waktu 2 tahun loh. Iya gak sih? Bener. 3 bulan sekali kamu rilis, misalnya nih bulan Januari kamu rilis, bulan Februari bikin video klip, bulan Maret bikin live season, lagu pertama. Aku godain aja nih. Iya. Gak apa-apa. Enggak goyah kok, tetap gak goyah, aman. Ya sudah rilis juga, gimana mau goyah. Nanti bulan April single 2, bulan Mei video klip single 2. Terusin aja gak apa-apa. Konsisten kamu berkarya selama 2 tahun. Ya kan? Nanti setiap single kamu rilis ke media-media. Konsisten 2 tahun. Sekarang kamu bikin album. Langsung 8-8-nya. Lah Mas Arta dulu kenapa bikin album juga? Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Gak tahu gak bisa jawab kan tak wale ae Mas ngono lho. Nah Mas. Jawaban fairnya ya. Project soloku itu bukan project niat. Oke. Project soloku gitar itu bukan project niat. Bener-bener project personal banget yang aku pengen bikin
Mau diapain? Enggak pengen diapa-apain juga, pengen punya aja. Bikinlah saya. Jadi udah. Membuat Porto aja berarti ini kayak gitu. Iya, pengen aja pengen bikin. I see. Jadi aku nggak pernah ngebahas. Pendengarku gimana. Beda sama makna kata. Oke. Bandku yang sekarang makna kata ngeband. Yeah. Nah, riset tuh, lirik riset, ini riset, campaign gimana, kerja sama ini, kerja sama itu. Tapi kalau yang Arta Sinta Zaru, yang apa namanya, yang solo gitar, udah bikin aja aku. Udah nggak ada expect mau di kemana, nggak diapa-apain, udah rilis aja deh. Tapi ternyata Tapi ternyata pendengarku lumayan. Oke, iya. Ternyata pendengarku lumayan. I see. Royaltinya terasa. Oh iya. Bikin lagi. Oke. Habis ini album berarti Mas. Harusnya saya kepinginku tahun ini album. Oke. Kepinginku tahun ini album. Tapi ya alhamdulillah kerjaan banyak. Jadi gak kecanda. Oke. Makna kata juga harusnya album juga tahun ini belum ke. Buat nambah buat mini konser Mas ya? Apa? Buat mini konser buat nambah gitu kan. Mini konsernya apa? Yang aku solo sendiri. Makna kata. Oh, makna kata. Makna kata campaign-nya udah ada yang ini. Teman-teman udah nge-create lah tim campaign-nya, tim manajemennya lah bahasanya ya. Udah ada. Enggak, kayaknya tadi dibahas kan yang Artas nih. Ya Artas kenapa aku bikin album? Ya aku nggak ada niatan yang bagaimana. Mungkin kalau aku ada niatan berstrategi pengen jadi gitaris yang instrumentalis, maka akan mempertimbangkan bikin lagu yang gimana, bikin single atau bikin apa, campaign promo, perform. Kamu nggak pernah lihat aku perform, mainin laguku yang terus aku perform gimana gitu. Ya karena memang nggak niat, nggak seniat itu. Gitu sih kalau aku ya. Fair ya. Karena kan instrumental. Fair. Instrumental. Sulit loh promo instrumental di Indonesia ya. Iya. Banget. Statistikku dari DSP luar semua. Oh ya? Oh iyalah, instrumental. Iya sih. Enggak apa-apain, ternyata rame di TikTok. Oh iya benar. Tapi emang mesti gitu Mas ya? Maksudnya di Indonesia nggak bisa? Nggak tahu. Karena aku nggak ngapa-ngapain sama album itu. Oh iya. Iya. Ada hasrat untuk memperformkan, ada kepingin saja, tapi nggak niat, nggak tak realisasikan sampai perform. Beda cerita kalau aku bikin lagu, ada hasrat pengen perform. Ini lagu yang ada liriknya, ini enggak. Bikin aja. Iya. Ya aku ngomong fair, ada royaltinya terasa. Ada kali bunyi jut lah masuk aku. Oke. Beneran. Bener bunyi jut. Ternyata setelah statistiknya keluar banyak dipakai di TikTok. Oh iya. Iya, jadi akhirnya kita apa ya maksudnya ya? Kita apa sih bahasanya itu kalau rasional ya, rasional apa sih? Apa sih bahasa idealis kalau enggak realistis. Kita realistis saja. Oh, ternyata laguku rame di TikTok. Dengan lagu formula kayak albumku yang pertama, bikin lagi aja instrumental yang iklanable gitu. Ternyata lagu banyak dipakai campaign di TikTok. Lebih sama common teman-teman. Iya. Nah, itu sudah menghasilkan nominal. Untuk lagu yang tidak saya apa-apakan. Oke. Aku nggak bilang itu adalah sebuah pencapaian, ini kebetulan. Aku bilang ini kebetulan. Mungkin ngulangnya aku akan kesulitan. Aku bikin album kedua, bisa jadi nggak sesukses album pertama. Bahasanya gitu ya. Tapi seenggak-enggaknya aku pengen bikin album kedua yang lebih baik daripada album pertama, minimal menurut aku. Gitu. Nah, apa aja nih bahannya? Oh, bahannya ternyata banyak dipakai iklan yang seperti ini. Nah, itu tuh yang mau dipakai. Ya. Dia yakin ini, kamu sekarang nggak ikut lomba-lombaan lagi, nggak jadi pemburu dolar lagi? Kalau misal lagi kadang ngerasa kayak kangen gitu Mas. Kangen. Tapi masih pingin nggak? Ya kalau lagi kangen aja mungkin. Ada rencana nih. Ada rencana mau ikut. Cuman satu festival ini aja udah. Udah terakhir habis itu pensiun. Enggak juga kalau kangen lagi ikut lagi. Oh, ikut lagi gitu. Iya. Tapi jujur ya dari dulu aku nggak pernah suka. Aku. Meskipun ada beberapa, wah ini seru juga nih kayaknya. Tapi condongnya lebih ke festivalnya karya. Oke. Submit karya. Oh ya kayak itu ini, ya. Gitu. Tapi kalau untuk lomba-lomba dari dulu emang nggak pernah suka. Aku ya. Karena menurut aku apa sih diadu-adu gini. Apa mungkin karena aku ngajar juga ya Mas? Ngajar anak-anak festival, akhirnya
jadinya kayak Ya bisa jadi kalau di kamu. iya kangen gitu juga. Kalau buat aku enggak itu. enggak ya? Kalau buat aku enggak itu. Jawab pertanyaanku. Berapa kali kamu ikut festival? Wos 50 lebih ya Mas? 50. Iya. Berapa kali kamu enggak jadi juara? Lebih banyak jadi juara apa enggak? Lebih banyak jadi juara. Lebih banyak jadi juara. Iya. Juara 1, juara 2 gitu. 3 besar. Iya. 3 besar. 3 besar. 3 besar. Pernah jadi juara 3? Pernah. Pernah. Jadi juara 3 itu di festival misalnya gini. Di festivalmu yang ke-10 juara satunya siapa? Wah, enggak ingat Mas. Enggak ingat. Enggak ingat. Kamu tahu Avenged Sevenfold? Tahu lah. Kenapa kamu tahu? Karya. Nah, itu jawabannya. Iya sih. Iya benar juga sih. Itu jawabannya. Kamu mau gede, jadi bikin karya. Iya. Kalau buat aku ya, dari iya. itu ya. Kamu mau gede, bikin karya. Oh, kamu mau hidup dari musik, ngamen aja di kafe. Oh, I see. Pertanyaannya, buat apa ikut festival? Aku secara personal, aku nggak terlalu suka sama festival. Oke. Meskipun di beberapa partner ngajak aku bikin festival. Bikin event secara idealis, aku nggak suka festival. Secara idealis ya. Oke. Aku nggak suka festival. Tapi aku paham, secara industri festival butuh. Oke. Mengkampanyekan sesuatu, smack. Nah, aku juri, aku yang bikin, aku ikut bikin juga itu festivalnya. Oke. Mau tidak mau kan akhirnya. Tapi secara idealis sebenarnya nggak suka festival. Jadi kenapa? Jawabannya itu. Nah, kira-kira jurinya fair ya Mas? Apa? Kan Mas Artas kan nggak suka festival. Heeh. Nah itu kayak penilaian. Nah kan penilaiannya kan sudah ada ini kan, sudah ada. Oh tabelnya. Iya, bukan penilaian bener-bener iya. real penilaian gitu, enggak. See. Ya karena itu tadi, festivalmu yang ke-5, siapa juara satunya? Misalnya gitu. Enggak tahu, Mas. Lupa. Festivalmu yang ke-10, enggak tahu, Mas. Oke, menurutmu ketika kamu juara 1 kamu bakal diingat? Iya juga sih. Ya juga kan? Iya benar. Tapi kalau karyamu diingat, harum namamu. Iya. Sheila on 7 tetap aja sama dannya tuh Sheila on 7. Bener gak ya? Iya benar. Kenapa kamu tahu Dream Theater? Karena lagunya, ya itu jawabannya. Oke. Makanya kalau aku, ada festival karya, kirim karya nih. Nah itu mungkin aku masih mau ikut lah ya. Mungkin aku masih mau ikut karena ngomongin karya lah bahasanya. Toh misalnya gagal di situ, karya itu masih bisa dipakai. Iya benar. Memang kamu udah cover lagu. Ya ini menurut aku ya, kembali lagi menurut aku. Kamu udah cover lagu sulit-sulit, mau buat apa? Oke. Iya. Kamu rilis juga enggak? Iya. Cover lagi kan? Itu. Bener kan? Iya. Kamu bawain lagunya di cover nih, udah diransemen ulang. Beli ya. Setelah itu jadi lantas ikut lomba. Oke kalau menang oke lah, dapat uang lah. Dapat uang, dapat piala, dapat. Setelah itu. Iya. Setelah itu apa? Ya sudah. Cari lomba lagi. Benar. Ya kembali lagi kalau buat teman-teman yang suka ikut festival untuk mengembangkan diri gini dan sebagainya, nggak apa-apa, bagus. Tapi jangan itu doang. Nah, iya itu juga. Jangan itu doang. Ikut festival, ikut aja. Tapi jangan ikut festival doang. Yang pasti bikin karya dong. Kenapa kamu ikut festival? Mau biar namaku dikenal. Oh. Kamu suka band apa? Avenged Mas. Dulu tuh murid-murid tuh gitu. Oh iya benar. Aku dulu kan juga ngajar kan ya. Avenged Mas. Kenapa suka Avenged? Lagunya enak. Lah itu jawabannya. Avenged menang lomba. Oh iya Mas. Jawabanku itu kan Mas. Avenged menang lomba? Enggak. Tapi lagunya enak ya. Berarti bikin lagu yang enak ya sudah. Benar. Dulu sempat ada yang lucu. Aku punya murid satu band ya. Mereka itu nggak tahu ya. Ya aku menyarankan mereka untuk ya kamu ikut festival biar ya minimal kamu ada challenge lah untuk perform yang bagaimana. Mereka mikirnya malah out of the box. Apa tuh? Jadi dia merasa bandnya butuh porto. Wih, butuh porto nih bandnya dia. Oke. SMP kelas 2 waktu itu. Dia ikut festival bayar karena dia lihat panggungnya gede. I see. Dia datang ke festival itu perform bawain lagunya dia di video sama temennya. Oke. Dia nggak ikut tuh. Aturannya festivalnya itu nggak ikut dia. Harus wajib cover lagu ini. Enggak. Dia mainin lagunya dia. Di syuting sama temannya. Wih. Oke. Terus dia tulis di portonya, aku ngisi di event ini. Wih. Jadi gitu. Dia bilang, Mas aku kalau buang duit 150.000 buat kalah, rugi aku Mas. Udah latihan, kalah. Karena aku pasti kalah Mas. Dia bilang gitu. Karena aku pasti kalah Mas. Mending aku buang duit 150.000, aku dapat panggung gede, aku dapat porto.
Oke. Nggak lama setelah itu. Keren sih Mas. Nggak lama setelah itu. Waktu SMA. Itu SMP kelas 2. Habis itu kan biasanya kan SMP kelas 3 dia off dulu kalau mau ujian kan. Yeah. SMA kelas 1 dia ngisi pensi. Dia diundang pensi. Di SMA 14. Bandnya. Oke. Ngeri nggak kon? Akhirnya kan wah strategi dong ya kan. Itu iya, mainnya keren strategi sih, keren, dong. keren, iya. Keren ya. Nah itu wah Orang tua banget. cukup gila juga ini anak-anak. Iya. Seperti itu. Oke, apa kalau ini udah panjang banget ini ya? Berapa lama tuh? Udah 1 jam ya? Wah. Ngeri. Oke, Mas Ilham, selamat buat rilis albumnya. Siap, terima kasih banyak Mas. Semoga sukses sama albumnya. Dan nanti kapan-kapan kita bisa kolaborasi, kita sama-sama main gitar ya. Gitu. Siap. Instrumental 1-2 lagu, oke lah ya. Boleh. Ya, semoga apa ya? Selamat datang jadi anak indie. Oke. Selamat datang jadi anak yang berkarya lah Siap. bahasanya ya. Iya. Soalnya dari dulu nih aku sama Ilham, bikin lagu dong, bikin ini dong, bikin. Waktu itu aku ke tempatmu kan kamu lagi bikin cover kan ya. Oh iya. Ya, Lost Doll, aku inget tuh. Sama Meda, halo Meda. Wah. Oke, semoga kedepannya bisa bikin karya yang keren-keren lagi. Amin. Ya, Tetap tetap nyanyi sih ya. Aku penasaran sih lihat live-nya. Nanti aku undang deh. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu selanjutnya.